Halo otomotif lover semuanya, jumpa lagi di channel Riswa Auto, channel otomotif dan edukasi. Pada kesempatan ini, saya akan menginformasikan kepada otomotif lover semua bahwa saya sudah melakukan perjalanan Tour de Sumatera dan saya sudah menempuh jarak sejauh 900 km pulang pergi sehingga mencapai 1.800 km. Nah, apa saja yang saya lakukan mulai dari persiapan perjalanan sampai ke wisata dan bisa kembali ke Palembang dengan aman. Oke, kita mulai. Pada perjalanan kali ini merupakan perjalanan jauh, persiapan harus lebih matang, lengkap, dan terencana. Pertama, yang harus ditentukan adalah kota tujuan akhir dari trip ini. Dan kali ini tujuan saya adalah kota Bukit Tinggi, kemudian ke kota Padang. Kedua, tentukan rute perjalanan yang akan ditempuh. Rute perjalanan Palembang ke Padang ada dua. Dan kali ini saya mengambil rute melalui Jambi, kemudian ke Muara Bungo, lanjut ke Padang, dengan pertimbangan keamanan dan tentunya jarak tempuh yang lebih pendek. Ketiga, mempersiapkan mobil yang sehat. Yang pertama adalah mesin. Cek isi air pembersih kaca. Cek minyak remnya, yaitu berada di batas antara minimum dan maksimum. Cek oli mesin dengan menggunakan stick yang ada, dan cek jumlahnya harus berada di antara tanda minimum dan maksimum. Dan periksa warna olinya. Cek air radiator yang ada di tangki reservoir, jumlahnya harus cukup, yaitu berada di level minimum dan maksimum. Jadi berada di antaranya, serta jumlah air radiatornya. Kemudian kita cek aki. Pada aki yang diperiksa adalah pertama terminal positif dan negatif. Apakah pemasangannya kuat atau tidak? Pastikan semua kita sudah cek, yaitu minyak rem, air wiper, oli, aki, dan air radiator. Kemudian ke ruang kemudi. Cocokkan kilometer yang ada pada odometer dengan jadwal penggantian oli mesin dan oli transmisi selanjutnya yang ada pada kartu pergantian oli. Jika kilometer yang ada di odometer ditambahkan dengan rencana total kilometer perjalanan yang akan kita tempuh dan hasilnya lebih tinggi dari nilai yang ada pada jadwal kartu, maka siapkanlah dana karena kita harus mengganti oli mesin atau oli transmisi tadi di dalam perjalanan. Tetapi jika hasil penjumlahan tersebut di bawah kilometer pada schedule penggantian oli berikutnya, maka pergantian bisa dilakukan setelah kembali ke tempat semula. Selanjutnya, pemeriksaan pada roda rem dan perlengkapannya. Pertama, periksa kondisi kembang ban, kemudian periksa kekencangan baut roda, gunakan kunci roda, dan ini dilakukan cara yang sama untuk keempat rodanya. Sedangkan untuk kanan ban, mutlak harus dicek dan disandarkan, tetapi ini harus dilakukan di tempat pengisian angin. Ada yang penting, yaitu kondisi kampas rem. Apakah masih baik atau sudah tipis? Serta apakah operasional rem itu normal atau tidak? Dan periksa putaran rodanya. Apakah kondisinya normal atau ada hambatan? Dan untuk mengecek ini, bisa dilakukan di bengkel kaki-kaki. Kemudian cek juga ban serepnya, kondisi kembangnya, kemudian tekanan anginnya. Jangan lupa cek operasional rem tangan, pastikan berfungsi dengan normal. Setelah itu, juga dipastikan perlengkapan untuk roda, seperti kunci roda, dongkrak, stang dongkrak yang ada pada tempatnya dan harus berfungsi baik. Kelengkapan yang lain yang harus dicek yaitu segitiga pengaman, dan ini harus ada dua untuk depan dan belakang. Jangan lupa cek pula buku pegangan konsumen bawaan mobil. Kenapa? Karena di situ berisi nomor kontak bengkel resmi yang bisa ditemui di sepanjang perjalanan.
Kita periksa lampu-lampu serta perlengkapan lainnya. Kita kembali ke ruang kemudi, cek fungsi lampu sen kanan, lampu sen kiri, depan, dan belakang. Ini harus berfungsi baik. Jika ada masalah, maka silahkan diperbaiki. Lampu rem juga harus dicek dan ini harus berfungsi baik karena ini sangat riskan jika ada masalah. Lalu, wiper kita coba berfungsi baik atau tidak, airnya keluar atau tidak, dan kondisi karetnya itu harus baik. Lampu depan juga harus dicek, cek lampu jarak dekat maupun cek lampu jarak jauhnya. Mengingat perjalanan ini akan dipandu dengan Google Map, maka siapkanlah HP holder dan juga HP charger karena ini akan dipakai selama perjalanan. Harus dipastikan radio tape serta CD itu berfungsi dengan baik. Hiburan harus ada, dan juga siapkan flash disk yang terisi dengan lagu-lagu yang cukup banyaknya dan bervariasi sesuai dengan selera para penumpangnya. Kemudian perlengkapan lainnya yang harus dicek adalah kunci emergency bawaan mobil. Ini juga harus ada dan harus lengkap mengingat kondisi kita adalah kondisi yang dalam perjalanan dan kemungkinan jika ada sesuatu kita membutuhkannya. Dan jangan lupa pastikan AC berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah persiapan fisik, mental, dan finansial. Hal ini tidak kalah pentingnya untuk kesuksesan perjalanan kita. Yang pertama, mempersiapkan fisik. Persiapan fisik tidak hanya untuk drivernya, tetapi berlaku untuk semua penumpangnya. Apalagi jika yang berangkat adalah satu keluarga, maka dukungan semua anggota itu harus baik dan semuanya harus sehat. Itu adalah hal yang utama. Yang kedua, persiapan mental. Usahakan sebelum berangkat semua tugas kantor, tugas sekolah, serta urusan lain itu sudah terselesaikan sehingga tidak mengganggu emosi kita selama dalam perjalanan. Kemudian persiapan finansial. Dihitung berapa perkiraan biaya yang diperlukan. Dan dana ini harus disiapkan dalam bentuk cash dan juga ada yang non-cash. Adalah menentukan pola perjalanan, yaitu aturan yang dipakai selama perjalanan, yaitu waktu istirahatnya. Biasanya ini mengacu dengan kelelahan fisik kita. Apakah 4 jam sekali kita harus istirahat? 6 jam sekali harus istirahat. Tujuannya adalah agar kita tetap bugar dan mobil tetap segar tentunya. Kemudian harus dibuat di mana saja kita akan beristirahat dan berhenti. Tentukan jika perjalanan ini akan ditempuh siang dan malam hari, ini bisa menggunakan fasilitas SPBU untuk menginap. Dan jika ditentukan perjalanannya hanya akan dilakukan di siang hari, maka tentukanlah di mana kita akan menginap. Sebagai tambahan, siapkan juga nomor kontak saudara atau teman-teman yang tinggal di sekitar perjalanan kita. Ini akan sangat membantu. Otomotif lover semuanya, persiapan di atas itu penting dilakukan jika kalian akan melakukan perjalanan panjang. Itu akan membuat perjalanan kita menyenangkan dan persiapan kali ini selesai dan besok kita akan mulai perjalanannya. Ikutilah liputan perjalanan kami sampai tujuan, yaitu di Kota Padang dalam rangka Tour de Sumatra di bagian kedua nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya kami lebih semangat tentunya. Terima kasih sudah mengikuti persiapan Tour de Sumatra untuk rute Palembang sampai ke Padang pada kali ini. Sampai jumpa lagi.